warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Sesungguhnya segala puja-puji tentu hanya milik Allah semata. Kita senantiasa memujinya dan juga senantiasa memohon pertolongan kepadanya, dan juga senantiasa memohon ampun kepadanya dari dosa dan kesalahan yang kita sadari ataupun tidak kita sadari. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita dan juga dari keburukan dari akibat atas amal buruk ataupun dosa yang pernah kita lakukan. Man yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan dengan rezeki terbesar dalam kehidupan manusia, yaitu hidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah biarkan seseorang berada dalam kesesatan, kerugian terbesar dalam kehidupan manusia, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk selain petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah sampai kalian meninggal melainkan dalam keadaan berserah diri secara penuh, dalam keadaan beragama Islam. Dan juga Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang hak. Karena dengan berkata yang hak yuslih lakum a'malakum, Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang selalu berusaha taat kepada perintah Allah dan Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia sungguh telah mendapatkan kemenangan yang agung, kesuksesan yang sejati. Amma ba'du, falhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita taufik untuk salat subuh berjamaah, salat yang disaksikan secara khusus oleh malaikat. Dan juga kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita taufik untuk bisa duduk dalam majelis ilmu, sebuah kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia. Padahal Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan seseorang kebaikan, maka Allah akan berikan dia kefakihan, pemahaman dalam agama. Pemahaman dalam agama. Dan pemahaman dalam agama bukan hasil gotak-gatik, ya, pikir-pikir atau cocokologi, tidak. Pemahaman dalam agama dengan belajar. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, innamal ilmu bitahallum wa innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya kesantunan itu diperoleh dengan berusaha seseorang menjadi santun, dan ilmu itu diperoleh dengan seseorang belajar, dengan mempelajarinya. Tidak instan, tidak asal kemudian asal pikir-pikir semata, tapi dengan belajar. Dan pada pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Fiqh Muyassar, ya, kitab yang telah kita sebutkan, ditulis oleh ulama-ulama di Tanah Suci, ya, dan diterbitkan di percetakan Al-Quran Malik Fahad di kota Madinah sana. Dan alhamdulillah sudah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, antara lain dalam bahasa Indonesia. Buku ini ditulis oleh sejumlah profesor dalam bidang fikih dan juga bidang hadis. Dan kita melanjutkan pembahasan sebelum Ramadan. Ketika Ramadan kita khusus membahas mengenai saum dan juga mengenai zakat. Namun kali ini kita akan melanjutkan yang sebelumnya telah kita mulai. Kita telah selesai dari kitab Thaharah, alhamdulillah. Maka kita masuk ke bagian berikutnya, itu kitab sholat. Berbicara mengenai sholat, tentunya ini adalah amalan yang terpenting dalam agama kita, ya. Secara bahasa, sholat artinya doa. Kenapa sholat, gerakan tersebut diambil dari kata doa? Karena memang ibadah tersebut dari awal sampai akhir isinya mayoritas adalah doa. Ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar, ya, kemudian
dia disunahkan membaca doa iftitah dengan antara berbagai macam variasinya. Ada wajah tu wajhiyah, ada juga Allahumma bait baini. Kalau kita lihat bahkan dalam iftitah itu isinya doa. Allahumma bait baini wa baina khotoyaya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Contohnya itu merupakan permohonan, ya Allah jauhkanlah antara aku dengan akibat dari dosa-dosa yang pernah aku lakukan sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Nah ini kan doa. Dari awal saja kita sudah berdoa seperti itu. Dan doa yang paling agung adalah dalam Al-Fatihah. Dan ini doa yang paling penting kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karena kita diwajibkan membacanya 17 kali sehari. Ihdinas shiratal mustaqim. Berilah kami hidayah, ya, tunjukilah kami, ya, atau berilah kami hidayah untuk menyusuri shiratal mustaqim. Itu doa yang paling agung. Kemudian sebelum salam pun, ya, atau bahkan salam pun adalah doa. Sebelum salam kita terakhir mengucapkan tasyahud, mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada sebagaimana diberikan kepada Nabi Ibrahim, itu pun doa kepada Nabi SAW. Kemudian disunahkan membaca doa juga sebelum seseorang salam, dan itu dikatakan oleh sejumlah ulama, sebagian ulama, bahwa itu adalah waktu mustajab untuk berdoa. Sehingga di sana ada Nabi SAW mencontohkan beberapa doa yang penting, ya, seperti mohon perlindungan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian serta fitnah dajjal. Juga kemudian kita mohon perlindungan dari hisab yang sulit, ya. Nabi SAW mengajarkan kepada Aisyah doa sebelum salam, Allahumma hasibni hisaban yasira. Isinya doa, ya. Kemudian setelah itu kita salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau Assalamualaikum warahmatullahi misalnya. Itu pun isinya adalah doa, selamatan bagi kalian, ya, begitu pula rahmat, ya, dan juga keberkahan dari Allah. Nah itulah makanya gerakan ibadah yang mulia tersebut diambil dari kata doa. Salat artinya doa karena isinya mayoritas adalah doa. Adapun secara syar'i, salat adalah ibadah yang terdiri dari ucapan, tentunya kita fahami, bacaan-bacaan dan perbuatan-perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Berbicara mengenai keutamaan sholat, tentunya dia adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Dia adalah tiang Islam. Bahkan kita ketahui Allah mewajibkannya pada malam saat Nabi SAW Mi'raj di atas langit ketujuh, ya. Dan beliau pun kalau tertimpa sebuah perkara genting, apa yang beliau lakukan? Beliau bergegas melakukan sholat, ya, kalau ada perkara yang genting, ya. Dan sholat ini adalah pelebur dosa, ya. Nabi SAW mengatakan, Ara'aitum law anna nahran bibabi ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Bagaimana menurut kalian seandainya ada sungai di depan pintu kalian, ya, lalu kalian bisa mandi atau mengambil air dari sana lalu mandi sebanyak 5 kali, apakah tersisa kotoran dalam tubuh kalian sehari 5 kali mandi? Para sahabat tentunya mengatakan la, ya, la yabqa min daranihi syai', tidak akan tersisa sedikit pun kotoran. Begitu pula dengan sholat. Perumpamaan sholat itu membersihkan dosa-dosa yang kita lakukan harian. Dan kita setiap hari tidak mungkin terlepas dari dosa harian. Tidak mungkin terlepas dari dosa harian. Nabi SAW katakan, kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu pelaku dosa. Wa khairul khata' at-tawwabun, sebaik-baiknya pelaku dosa ada yang senantiasa selalu kembali kepada Allah. Tiap hari kita melakukan dosa, dari perkataan, dari penglihatan kita, pendengaran kita, ada saja. Kata orang Sunda, pidosaeun, ya, dosa. Memang mungkin kita anggapnya ya dosa-dosa kecil. Hanya saja para ulama katakan, la tahqiranna shaghirah, jangan kalian sepelekan dosa kecil. Innal jibal minal hasa, sesungguhnya gunung itu terbuat dari kerikil dan batu kecil. Dosa
kalau kita tidak bersihkan dengan amal-amal soleh, maka tiap hari sadar tidak sadar kita kumpulkan, tahu-tahu sudah numpuk segede gunung di catatan amal kita. Nanti kita lihat nanti di akhirat ketika Allah membagikan kitab-kitab catatan amal seseorang. Nah, ini saatnya di dunia kita memperbanyak amal soleh, antara lain sholat adalah amal utama untuk membersihkannya. Adapun kewajibannya tentu kita fahami secara umum. Banyak sekali ayat mengatakan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Ya. Juga ya Nabi SAW katakan bahwa yang diantara yang disyariatkan dalam agama ini khamsu shalawatin fil yawmi wa laylah. Ya. Sholat 5 waktu sehari semalam. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat, dia bilang sholat itu nggak wajib. Ya, ada sebagian orang yang bilang itu sholat itu lu penting mah eling we ke Allah. Yang penting apa? Ingat. Sholat mah nggak wajib. Ya, sholat nggak wajib. Barang siapa bilang seperti itu, ya, dan dia bukan orang yang dapat uzur, bukan dari golongan yang mendapat uzur, pemaafan. Dapat uzur itu gimana? Mau bisa jadi baru masuk Islam sehingga tidak tahu hukum, atau bisa jadi lemah akal, atau bisa jadi dia tinggal di pedalaman yang tidak ada ustadz, kiai, buku Islam, gak ada pengajian, jauh dari peradaban. Terus dia bilang sholat gak wajib. Dia mendapat uzur, dikasih tahu ya, dan dimaafkan kalau lemah akal. Tapi kalau dia tinggal di kota, ada pengajian, ada buku-buku Islam, ya WhatsApp banyak pesan-pesan Islam, terus dia bilang sholat mah wajib, maka walaupun KTP-nya kakaknya namanya semua Islam, maka ulama sepakat dia telah keluar dari Islam. Dia telah keluar dari Islam. Dan ternyata masih banyak yang seperti itu. Ya. Saya punya kenalan, ya, sudah lama tidak kontak, cuman teman saya masih ada yang kontak sama dia terus. Usianya sekarang udah 50 tahunan. Gak pernah sholat dari kecil, padahal KTP-nya Islam. Dari kecil gak pernah sholat. Apa gak dididik sama orang tuanya? Dididik sama orang tuanya. Orang tuanya keluarga Menak di salah satu kota di Jawa Barat. Dia nikah sama pejabat universitas besar di kota Bandung. Rumahnya saja di daerah-daerah pusat kota Bandung, ya, keluarga Menak lah ceritanya. Dididik sama ibunya, kata ibunya, sholat mah nggak penting, nggak perlu. Yang penting mah bager, cenah kabatur. Yang penting mah baik kepada orang lain. Jadi subhanallah, ibunya ngajarin dia dari kecil nggak usah sholat, nggak penting. Sampai usia 50 tahun nggak sholat, Pak. Subhanallah, dosa besar dari ibunya ini. Sama-sama kalau na'udzubillah, ya ini mengerikan. Kalau sama-sama tidak bertobat, ya sama-sama nanti na'udzubillah di tempat yang mengerikan. Ulama sepakat kalau dia meyakini sholat tidak wajib, ya sudah tidak wajib. Dan itu dari kalangan masyarakat awam sampai bahkan di kalangan yang dianggap faham agama, ya dianggap faham agama. Ada beberapa orang yang bahkan bergelar doktor dalam bidang studi Islam, tapi ternyata belajarnya dari orang-orang orientalis, belajarnya dari musuh-musuh Islam. Belajar di mana belajar studi Islamnya? Di Australia, di Cornell University di Kanada, terus di Amerika. Ya, balik ke sini liberal. Ya, antara lain ada salah seorang yang sangat disayangkan, kemarin pernah jadi duta besar salah satu negara Islam. Dia pernah belajar di Mesir, yang bahkan belajarnya sayangnya di Mesir, cuman ikut pengajian liberal. Dia pernah bilang sholat itu nggak wajib, yang penting ingat sama Allah. Nah, kayak gitu. Subhanallah. Nah, tentunya bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Adapun bagaimana dengan orang yang mengatakan sholat, dia tahu sholat itu wajib, hanya saja bakat. Orang Sunda apa? Bakating ku hoream, ya, males.
Karena malas, jadi dia tidak mau sholat. Banyak alasan dia malas karena pekerjaan segala macam. Ini bagaimana hukumnya? Para ulama, mereka hukumnya ada 3 pandangan dalam hal ini. Yang pertama adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah. Mazhab Imam Abu Hanifah mengatakan orang yang meninggalkan sholat terus-menerus, dia kalau ada pemerintahan Islam, dia ditangkap lalu dinasehati sampai mau sholat, sampai mau tobat. Kalau tidak mau, 3 kali dinasehati tidak mau tobat, maka pemerintahan wajib menangkap dia, menahan dia, dan dia di dalam tahanan dicambuk sampai mau sholat. Kalau tetap nggak mau sholat, terus saja dicambuk, walaupun cambukan tersebut menyebabkan kematian dia. Ini dalam mazhab Imam Abu Hanifah. Jadi dia ditangkap, ya, dicambuk sakit ya, sampai dia mau sholat. Yang kedua apa? Dalam mazhab Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dalam 2 mazhab ini, orang yang tidak mau sholat terus menerus, kalau ada pemerintahan Islam, ya, pemerintahan Islam ini sebenarnya kalau ada ya pemerintahan yang berkah, dia disuruh tobat, dinasehati. Lalu kemudian apa? Kalau tetap ngeyel, nggak mau sholat, segala, dia tahu wajib, ya saya tahu wajib. Tapi kenapa nggak mau? Kamu pekerjaan begini sudah disuruh sholat, bertahun-tahun nggak sholat atau terus-terusan nggak sholat, maka pemerintahan Islam pada dalam 2 mazhab ini mengatakan dia yuqtal haddan, dia dieksekusi mati sebagai bentuk apa? Hukuman. Itu pendapat yang kedua. Pendapat ketiga dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan orang yang seperti ini kalau ada pemerintahan Islam, maka dia dieksekusi mati sebagai bentuk kekafiran, kekufuran. Apa bedanya? Ya, yang satu kata Imam Syafi'i dan Imam Malik hukum mati. Imam Ahmad juga sama hukuman mati. Tapi yang satu hukuman, yang satu sebagai bentuk kekafiran. Bedanya begini. Dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, orang yang tidak mau sholat terus menerus itu telah melakukan salah satu dari dosa besar yang sangat besar. Ya, maka oleh karena itu harus diberikan hukuman. Ya, harus diberikan hukuman. Hukumannya dari hukuman yang sangat, yang final, yaitu hukuman mati. Tapi dia tetap dianggap sebagai seorang muslim selama dia berkeyakinan akan 2 kalimat syahadatnya. Tapi dalam mazhab Imam Ahmad, orang yang terus-menerus meninggalkan sholat, ya, maka dia dianggap telah melakukan kekafiran. Dia telah murtad dari Islam, maka dia dihukum bukan karena meninggalkan sholat, tapi karena kemurtadannya. Dia dianggap murtad, maka kemudian dia diberi hukuman mati. Dan pendapat ini sangat kuat karena Nabi SAW pernah bilang, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholah. Perjanjian antara kami dengan orang kafir adalah sholat. Wa man tarakaha, barang siapa meninggalkan secara sengaja, faqad kafar, dia sungguh telah jatuh kepada kekafiran. Jadi bukan perkara yang sepele sholat ini. Luar biasa. Ya. Luar biasa sholat ini. Nah, lalu bedanya apa kalau tadi sama-sama dihukum mati? Nah, kalau yang kedua yang pendapat Imam Ahmad, berarti dia sudah tidak dianggap muslim. Artinya apa? Dia setelah dihukum mati, dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolatkan, kemudian tidak boleh dimakamkan di pemakaman kaum muslimin. Silakan cari pemakaman yang selain muslimin, mau di Pandu, mau di Cikadut, gitu kan? Nauzubillah, misalnya. Ya. Dan juga apa? Harta warisnya tidak bisa diwariskan kepada keluarga yang muslim, karena kita ketahui la yarisu muslim kafir. Orang muslim itu tidak bisa mewarisi harta dari orang kafir. Ini berat sekali. Dan pendapat manapun dari pendapat tersebut kita lihat, ini pendapat ahli ilmu, ya, semuanya para mujtahid.
Ini adalah pendapat yang artinya hukumnya itu sangat berat, menunjukkan sholat ini bukan perkara sepele. Mungkin kita berpikir, wah sadis banget ya, langsung dihukum aja. Tidak. Semua agama itu atau semua institusi itu punya sesuatu yang sama sekali yang prinsip, ya, yang prinsip. Kayak kita, misalnya kehidupan bernegara, ada sesuatu yang prinsip. Misalnya kita di sini selama di Indonesia kita harus mengakui negara yang sah adalah NKRI misalnya. Ketika seseorang kemudian di rumahnya pasang bendera negara lain dan menganggap bahwa ini kami tidak mau tunduk, nggak mau bayar pajak segala macam, kami bukan negara, atau RT dia, kita memberontak, kita bukan, kita kasih bendera, pokoknya kita nggak mau ada Indonesiaan. Kan mungkin awalnya dianggap bercanda, tapi ketika serius akan ditindak tegas, ya, dianggap sebagai pemberontakan. Padahal bilang gitu saja bendera. Nah sama juga dalam institusi, dalam urusan agama, ada, apalagi agama, ada hal-hal prinsip yang tidak bisa dilanggar, antara lain sholat. Oleh karena itu ini menunjukkan pentingnya urusan sholat. Kalau anak-anak, bapak-bapak atau ibu-ibu sudah dewasa masih belum sholat, jangan dibilang keduelah geus gede ieu, biar aja udah gede. Jangan Pak, suruh sholat. Walaupun sudah gede, sholat waktu subuh, bangun jam 7, jam 8, kasih tahu Pak, nggak bisa. Di kita kan kadang anak sudah SMA, kuliah atau kerja, bangun terlambat jam 7, ya udah kamu segera mandi, makan, sarapan, langsung pergi, udah nggak usah sholat, terlambat. Subhanallah, dianggap sepele sholat itu. Kita banyak masyarakat kita yang mendidik anaknya seperti itu, udah nggak usah sholat, udah terlambat. Subhanallah, siapa yang bisa menyebabkan anak itu selamat sampai ke tempat kerja, ke sekolahnya? Siapa yang memberi keselamatan? Allah. Lalu kita tidak mau bersyukur kepadanya, padahal itu kewajiban. Bagaimana kalau di tengah jalan ternyata Allah mengutus malaikat maut untuk mencabutnya, sedang dia dalam keadaan tidak sholat, padahal dia sudah balik, catatan amal sudah dicatat semuanya, ya, tentunya kerugian yang sangat besar, ya, tidak mungkin bisa ada penggantinya. Karena itu kita ajak keluarga kita. Ini musibah yang terjadi di Indonesia dan negara-negara kaum muslimin, ya, negara-negara kaum muslimin, bukan Indonesia saja. Betapa banyak yang namanya Islam, kakaknya Islam, pakai aksesoris keislaman, tapi namanya sholat, aduh. Kadang sholat tapi orang Sunda bilang belang betong, ya. Kadang sholat, kadang enggak, kadang sholat, kadang enggak. Ada yang cuma hadirnya pas sholat Jumat aja, subhanallah. Ada yang lebih parah lagi, sholat Id baru datang, ya. Sholat Id langsung mendadak soleh, ya. Subhanallah. Ini gimana kalau dia dicabut ruhnya ketika dalam keadaan seperti itu tidak sholat, ya. Na'udzubillah. Nah ini artinya urusan sholat ini urusan yang sangat besar, bisa menyebabkan kepada kekafiran, ya. Bahkan kalau ada pengadilan Islam, suami istri, suaminya nggak pernah sholat sama sekali, udah disuruh nggak mau sholat terus. Itu pertama istrinya bisa minta khulu, bisa minta cerai, dan itu tidak berdosa dia minta cerai itu. Juga pengadilan juga memisahkan kalau tidak pernah sholat, ya, salah satu dari pasangan tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini urusan yang berat, ya. Yang kedua, selain masalah kita keyakinan, akidah kita bahwa sholat ini adalah ibadah yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan selama kita sudah balik dan selama akal kita masih ada, itu sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditinggalkan, ya, apapun keadaannya. Juga yang berikutnya yang harus kita pahami adalah kita mengetahui mengenai tata caranya dengan benar. Karena Nabi SAW mengatakan, "Shallu, salatlah kalian, kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan banyak sekali ancaman bagi mereka yang salatnya asal-asalan, tata caranya, ya.
Nabi SAW, ya, dan juga ada sebagian mengatakan sahabat, ya, mereka pernah melihat ada salah seorang atau di masjid ada seseorang yang sholatnya tidak benar, yaitu apa? Dia rukunya tidak lurus, padahal tidak ada masalah punggung, sehat normal, tapi rukunya tidak lurus, cuman setengah gini saja, cuman setengah saja. Begitu melihat itu, apa yang dikatakan oleh Hudzaifah al-Yamani, beliau mengatakan, "Lau mata hadza ala halihi hadhih." Andaikan orang ini meninggal dalam keadaan sholat yang seperti itu, kata beliau, "Mata ala ghairi millati Muhammad SAW." Dia meninggal bukan dalam keadaan agama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bukan dalam keadaan agama Muhammad SAW, agama apa lagi Pak yang diterima? Gak ada kan? Jika rukunya seperti itu bukan rukunya orang Islam. Kenapa? Karena ruku itu, contohnya ini salah satu rukun. Ruku itu kalau orang tidak ada masalah punggung, dia harus lurus. Harus lurus. Sehingga Nabi SAW dikatakan, andaikan kalau beliau itu kalau rukunya saking lurusnya, kalau diberikan segelas air di atas punggungnya maka tidak akan jatuh. Tidak akan jatuh. Saking lurusnya, ya. Dan beliau juga mengatakan, inna rajula, sesungguhnya seseorang, la yusallina sittina sana, dia sungguh telah sholat 60 tahun. Sholat 60 tahun. Sholat 60 tahun ini maksudnya apa Pak? Dari balik sampai usianya dikatakan itu 60 tahun. Artinya usia yang panjang. Dan usia orang sholat 60 tahun itu luar biasa. Ada orang sholat nanti setelah kerja, setelah kuliah, setelah sekolah baru sholat. Ada orang pensiun baru sholat, betul nggak? Ada yang pensiun baru sholat. Naudzubillah. Ini orang sholat 60 tahun, prestasi Pak. Prestasi. Tapi apa yang Nabi SAW katakan? Ya, dia sholat 60 tahun, walakin la tuqbal lahu sholat. Akan tetapi satu sholat pun tidak diterima. Sholat 60 tahun, satu sholat tidak diterima. Kenapa? La'allahu yatimu ruku' wa la yatimu sujud. Bisa jadi dia sempurnakan rukunya, tapi sujudnya tidak sempurna. Au yatimu sujud wa la yatimu ruku'. Atau bisa jadi sujudnya sempurna, ruku'nya nggak sempurna. Allahu Akbar. Karena perkara ruku' dan sujud bisa jadi sholatnya nggak diterima. Nah ini urusan bukan sepele. 60 tahun Pak, bayangkan sholat kan diterima kata Nabi SAW. Ya. Bisa jadi dia sholatnya hanya ikut-ikutan saja. Oh, orang gini lah, orang kayak gitu ya udah saya ikutin aja. Nggak mau belajar, nggak mau duduk, pingin memperhatikan bagaimana ilmu mengenai hal tersebut. Ya. Akhirnya bisa 60 tahun dan diterima. Jadi bukan urusan sepele. Oleh karena itu, salah satu yang penting yang harus kita ketahui setelah kita mengetahui mengenai bahwa sholat ini adalah tiang agama yang tidak ada penawarnya kalau seseorang sudah balik dan juga masih berakal harus dilakukan. Yang berikutnya juga adalah kita harus mengetahui mengenai tata caranya yang benar. Tata caranya yang benar. Oleh karena itu, itulah yang kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akan membahas mengenai sholat ini. Ya. Sebenarnya di bab kedua dari buku ini ada pembahasan mengenai adzan dan iqamat. Namun karena kita adzan dan iqamat umumnya sudah dilakukan di masjid, sehingga saya kira urgensinya tidak sepenting mengenai tata cara sholat, sehingga kita lewati saja. Nanti kita bahas setelah pembahasan mengenai sholat, mengenai tata cara sholat, ya. Nah, karena ya urgensinya, masalah urgensinya, ya, masalah urgensinya. Nanti kita akan bahas berikutnya.
Dan pembahasan sholat saya kira juga Bapak Ibu sudah banyak belajar sebelumnya. Namun tidak ada salahnya karena tadi kedudukannya begitu penting, maka kita harus sering meroja, mengulangnya, ya. Dan ini perlu kita pahami, ya. Karena tadi masih banyak kesalahan di masyarakat kita, seperti tadi masalah ruku. Masalah ruku itu saya sering lihat, mohon maaf, bukan saja ya orang yang sholatnya sekali-sekali, bahkan orang yang sudah jadi jemaah, mohon maaf ya, tentunya ini koreksi untuk memperbaiki diri kita sendiri, bukan untuk menyalahkan. Bahkan banyak di masjid yang sudah menjadi jamaah tetap, itu saya perhatikan banyak yang rukunya juga asal-asalan, tidak lurus. Juga ketika sujud, juga ketika duduk di antara dua sujud, padahal itu semua rukun. Namanya rukun itu sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Banyak sekali saya melihat contohnya, orang setelah sujud lalu kan duduk di antara dua sujud. Banyak orang yang tidak memahami kalau duduk di antara dua sujud ini adalah rukun, sehingga dia harus duduk dengan benar, dengan tumaknina. Banyak orang yang habis sujud bangkit sebentar, kepalanya dongak dikit, baru setengah, langsung sujud lagi. Betul nggak? Langsung sujud lagi. Jadi baru sujud, bangun, belum duduk, baru setengah, langsung sujud lagi. Ya, ini tidak sah sholatnya. Nggak sah. Kenapa? Karena dia rukun, sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Ada juga orang habis ruku bangkit untuk iktidal, kemudian sujud. Tapi iktidalnya nggak lurus, nggak tumanina. Dia baru bangkit habis sujud, sujudnya benar, rukunya benar, bisa jadi lurus. Kemudian bangkit sebentar, langsung ruku, langsung sujud. Ini pun tidak sah. Kenapa? Namanya iktidal, itu rukun. Namanya rukun dalam sholat sesuatu yang sama sekali tidak bisa ditawar, tidak boleh ditinggal karena sengaja, tidak sengaja, lupa atau tidak tahu. Namanya rukun tuh nggak bisa ditawar, nggak ada kompromi. Sholatnya nggak sah aja pokoknya kalau nggak dikerjain. Itu kan banyak. Habis ruku, bangkit, belum aja lurus, langsung turun. Nah ini nggak sah. Sama seperti yang tadi, sujud ketika itu tidak sah. Ya. Kemudian apa? Banyak sekali. Itu masalahnya itu dalam rukun. Di antara rukun juga sholat adalah berdiri. Kalau dalam sholat fardu, selama seseorang masih punya kemampuan untuk berdiri, maka wajib hukumnya berdiri. Kalau dalam sholat wajib. Dan itu disepakati oleh seluruh ulama. Kenapa? Karena Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 238, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian kepada Allah dalam khusyuk. Semua ahli tafsir menyatakan maksudnya itu berdiri dalam sholat. Semua ahli tafsir telah ijma, telah sepakat. Oleh karena itu ahli fikih juga sepakat, barang siapa yang masih mampu berdiri dalam sholat fardu lalu dia tidak berdiri, misalnya mohon maaf dia duduk, dia masih bisa berdiri lalu kemudian dia malah memilih duduk, ya, maka ulama fikih sepakat sholatnya tidak sah. Dia harus mengulang sholatnya, ya. Tapi saya bagaimana, ini kaki saya kan sakit atau saya nggak bisa sujud, nanti pas ruku baru duduk. Pas kalau misalnya nggak bisa kuatnya pas sujud saja, nanti pas sujud baru duduk. Nanti rakaat kedua bangkit lagi, berdiri lagi. Itu kalau sholat fardu. Kalau sholat sunat memang boleh langsung duduk. Sholat ba'diyah, qobliyah, atau juga sholat tarawih. Dari awal sholat tarawih yang panjang kita pingin duduk, boleh, sah. Kalau sholat sunnah, walaupun kalau seseorang mampu berdiri maka dia mendapatkan pahala setengah kata Nabi SAW. Tapi boleh, sah sholatnya. Tapi kalau sholat fardu, kalau meninggalkan berdiri itu bisa menyebabkan, ulama ahli fikih semua sepakat tidak sah. Bahkan kata Imam Syafi'i, kalau seseorang berdiri, ya, kalau kata Imam Ahmad, kalau seseorang berdirinya tidak kuat lalu menyender kepada dinding, maka itu boleh, atau pakai tongkat. Kata Imam Syafi'i bahkan saking pentingnya berdiri ini, kalau seseorang harus dibantu untuk ditopang oleh orang lain dan dia harus membayar orang tersebut,
maka bayarlah, kata Imam Syafi'i. Ini menunjukkan pentingnya dalam masalah rukun ini. Nah ini karena berdiri rukun, maka kita harus pahami dengan baik. Itulah yang insya Allah kita akan pelajari. Bab sholat ini cukup panjang. Nanti insya Allah kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Tentunya ya sebagai ikhtiar kita untuk memperbaiki ibadah-ibadah kita agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Demikian yang mungkin bisa kami sampaikan. Apabila ada diskusi atau pertanyaan, kami persilahkan. Ya. Kalau sholat sunnah itu apakah ada yang terlaksana? Terus yang kedua ini mengenai tadi di makam, itu di daerah saya itu makamnya itu muslim dengan non muslimnya jadi satu. Jadi mana itu? Oh itu ya. Sholat tobat itu memang sholat yang disyariatkan kalau seseorang melakukan dosa lalu dia wudhu dan tidak berbicara kepada dirinya sendiri lalu dia sholat 2 rakaat. Ya seperti itu saja, sesimpel itu. Ya, namun tidak perlu dikhususkan karena sholat kita itu sudah tobat. Sholat kita 5 waktu itu sudah tobat. Tidak perlu dikhususkan kemudian di waktu-waktu khusus, tidak. Tapi ketika seorang melakukan dosa, dia segera melakukan sholat 2 rakaat tersebut dan disebutkan dalam hadis sahih. Kalau bertepatan dengan waktu zuhur, maka kita sholat zuhur kita lakukan dengan baik, maka itu merupakan bentuk tobat kita juga. Nah, seperti itu. Ya, sesimpel itu sebenarnya sholat tobat. Niat sholat sunnah, ya sholat sunnah mutlak. Kalau memang bukan di waktu sholat wajib, seperti itu. Tapi nanti rincinya kita akan pembahasan dalam sholat sunnah, Bu ya. Adapun makam yang kemudian makam yang bercampur ini tidak boleh. Makam tidak boleh campur ya. Tidak boleh campur dengan makam orang-orang kafir. Ya. Para ulama sebutkan di antara hikmahnya agar mereka tidak terganggu. Ya, dengan di antara hikmahnya dengan siksaan yang ditimpa oleh orang-orang kafir. Orang kafir itu kan di Cikadut itu kalau kita andaikan kita bisa mendengar mereka semua lagi disiksa, lagi disiksa. Ya. Kata Nabi SAW ketika beliau menyebutkan mengenai peristiwa seseorang yang dicabut ruhnya, kan dia orang kafir itu nggak bisa jawab ketika ditanya man rabbuka, madinu, apa agamamu, siapa Tuhanmu, mana nabiyu, dia cuma bisa bilang la adli, saya tidak tahu. Maka seketika kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari disebutkan dia akan dipukul dengan mitrok, dengan palu godam yang terbuat dari besi yang kemudian mempertemukan tulang-tulang rusuknya dengan cara yang kita ketahui karena di alam barzakh ya. Kemudian remuk seketika dan dia sebelumnya berteriak dengan teriakan yang sangat keras yang terdengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya. Illa thaqalain, kata Nabi SAW, kecuali 2 makhluk, jin dan manusia. Mereka tidak bisa mendengar teriakan orang yang dikubur. Andaikan kalian tidak saling menguburkan, kata Nabi SAW, Allah akan mendengarkan kepada kalian. Tapi kalian saling menguburkan sehingga kalau tahu dengar teriakan orang yang dikubur, orang itu akan trauma, Pak. Nggak akan pernah mau sama sekali dekat kubur ya, karena teriakannya. Nah itu salah satu hikmahnya, antara lain karena ahli kubur dari kalangan orang-orang kafir sudah jelas-jelas mereka akan diadab. Di pemakaman kaum muslimin pun ada juga yang diadab, karena yang ngaku Islam tuh banyak yang diazab di alam barzakh ya. Hanya saja hikmahnya itu antara yang tidak boleh disatukan ya, seperti itu. Jadi kalau ada seperti itu ternyata dimakamkan di pemakaman orang kafir ya, keluarganya memungkinkan untuk memindahkan dia, maka ini dalam keadaan diperbolehkan untuk dipindahkan. Bahkan sebagai ulama mengatakan harus dipindahkan kalau dimasukkan dalam pemakaman kaum Nasrani misalnya, seperti itu ya. Nah seperti itu ya. Iya. 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 Iya.
belum juga tuh. Allah Akbar, karena kita lihatnya ke semuanya 5, bukan begini ya. Ada yang cuma gini doang. Nah, itu ada yang cuma asal gitu. Saya ingin itu kalau yang namanya gerakannya asal dari aku dari dua sholatnya ngasih tahunya itu gimana? Kalau dia kayak itu pengajian, kalau kita tahu lebih ilmu lah ya. Iya. Baik, yang pertama mengenai ketika sujud apakah dilonggarkan atau tidak. Nah, di sini ada sebenarnya itu disunahkan, memang dilonggarkan. Disunahkan untuk dibuka, Nabi SAW dibuka, tapi bukan wajib, disunahkan. Ini yang pertama. Yang kedua, penerapannya bagi wanita, apakah juga harus seperti itu? Nah, di sini terdapat perbedaan pandangan memang. Ya, sebagian ulama mengatakan perintah tata cara sholat dari Nabi SAW buat wanita itu sama dengan perintah kepada laki-laki, karena beliau tidak memisahkan. Tapi sebagian ulama mengatakan, contohnya dalam sebagian ulama mereka mengatakan bahwa hukum asal wanita itu adalah as-satr, yaitu menutupi diri. Menutupi diri dari apa ya? Dari antara lain terlihat auratnya, terlihat bentuk tubuhnya, sehingga dalam sholat dia tidak terbuka seperti laki-laki. Jadi dia lebih begini. Nah, jadi artinya apa? Nah, ini masih dalam ranah perbedaan pendapat yang diperbolehkan. Yang kita harus bertenggang rasa dalam hal ini, karena sama-sama diambil dari pandangan para ahli ilmu yang diakui keilmuannya. Ya, dengan pandangan tadi, ada yang satu menganggap memang karena tidak ada nas khusus, tidak ada penjelasan khusus mengenai perempuan harus begini. Nah, itu yang kemudian akhirnya terjadi perbedaan pandangan. Jadi kalau saya lihat, kalau masalah itu dilihat saja. Kalau sholatnya kira-kira terbuka, terlihat oleh yang lain, ya kita wanita jangan terlalu membuka, ya seperti yang tadi dikatakan dengan menutup. Tapi kalau di rumah, ya atau tertutup tempatnya, maka tidak masalah, ya. Karena itu juga merupakan sunnah dari Nabi SAW untuk dibuka. Kalau memang tempatnya tertutup, maka tidak masalah. Yang kedua, mengenai tata cara takbir. Nah, ini nanti kita akan pelajari apa yang rukun, apa yang sunnah. Namanya rukun itu sama sekali nggak bisa ditawar. Dalam sholat, takbir itu rukunnya apa? Ini atau ucapannya, Pak? Ucapannya. Yang rukun itu ucapannya. Yang sama sekali nggak bisa ditawar, ucapannya. Kalau seseorang udah takbirnya benar, tapi lupa bilang Allahu Akbar, ya biasanya yang suka lupa itu apa? Kalau lagi masbuk. Kalau masbuk itu kita buru-buru, sekarang suka lupa, langsung angkat tangan, gitu kan? Kita sudah rakaat keempat baru ingat, aduh saya belum takbir. Gimana tuh Pak? Ya sudah nggak sah sholatnya, mulai lagi dari awal. Kalau tidak mengucapkan, dan mengucapkan juga tidak sembarang. Mengucapkannya itu harus ada minimal gerakan bibir, ya, jahar atau sir itu minimal gerakan bibir, bukan dalam hati, ya. Balem kata orang Sunda, mulutnya mingkem, terus kenapa kok nggak ini, kan saya dalam hati, nah itu nggak sah, ya, takbir seperti itu. Tapi minimal digerakkan. Terus mengenai tata cara, adapun tangan ini hukumnya sunnah. Memang sunnahnya Nabi SAW itu beliau kalau takbir, beliau dua cara. Pertama sejajar dengan bahu, yang kedua sejajar dengan telinga. Sejajar dengan telinga. Ya, hanya saja ulama berbeda pandangan apakah harus menghadap ke sana, ya, ataukah cukup yang penting nyampe. Ya, sebagian ada yang mengatakan menghadap ke sana, menghadap ke kiblat. Tidak dirapatkan, tidak dilebarkan. Begini, memang ada hadis menyatakan seperti itu. Hanya saja hadisnya ini ada sebagian ulama yang menganggap lemah. Sehingga yang kuat itu adalah yang pasti sejajar dengan bahu atau sejajar dengan telinga. Adapun kalau dia seperti ini atau begini itu tidak masalah. Ya, tidak masalah. Karena ini hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, tapi tetap kita coba ikutin. Karena memang kalau orang takbir macam-macam. Ya. Kadang ada orang takbir, Allahu Akbar. Ada yang minimalisme, Allahu Akbar, ya kan? Kalau di Masjidil Haram saya kira karena dia merasa ini masjid besar, jadi kadang dia heboh, Allahu Akbar. Orang Afrika kan banyak gitu kan, Allahu Akbar.
Tapi yang tepat ya adalah beliau kadang sejajar dengan bahu, kadang sejajar dengan telinga seperti ini. Tapi ini sebenarnya walaupun dia begini sholatnya sah. Yang nggak sah itu kalau tadi bisa jadi gerakannya betul, tapi balem sama sekali nggak berucap. Nah itu yang nggak sah. Ya. Nah itu makanya nanti ulama itu memisahkan, ada yang rukun, ada yang istilahnya wajib, ada yang sunnah, supaya bisa kita tahu. Jadi titik kritisnya kalau yang ini itu nggak bisa ditawar, misalnya rukun. Kalau sunnah ditinggalin nggak apa-apa, walaupun kehilangan keutamaan. Nah itu makanya nanti ulama termasuk di buku ini nanti akan disebutkan apa yang rukun, apa yang tadi. Seperti itu Bu ya. Allahu a'lam. Ya. Satu lagi Ya. mengenai Al-Fatihah itu kalau Imam Syafi'i kan harus kalau tanpa Al-Fatihah katanya tidak sah. Itu kan gimana? Jumhur ulama mengatakan Al-Fatihah memang harus dibaca dalam sholat. Yang masalah berbeda itu masalah apakah kalau sholat berjamaah makmum harus membaca lagi atau tidak. Itu yang berbeda pendapat. Menurut Imam Syafi'i harus membaca lagi. Menurut Imam Syafi'i dan sejumlah ulama dari kalangan Hambali, ya, sebagian ulama Hambali juga, ulama-ulama kontemporernya, ya, seperti yang terkenal Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Utsaimin, mereka mengatakan makmum tetap membaca Al-Fatihah. Tapi ulama lain dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik mengatakan kalau sholat jahar bacaan imam itu sudah mencukupi, Jadi memang ada perbedaan pandangan ulama di sana. Nanti kita akan bahas secara detailnya, ya. Seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Ya. Kenapa Bu? Kehilangan Al-Fatihah. Baik. Seseorang yang masbuk dia kehilangan Al-Fatihah. Ya, dia cuman pas dapat imam dapat surat. Kalau dia masih bisa baca Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Dia baca Al-Fatihah. Kalau nggak dapat gimana? Imamnya keburu ruku dan saya ruku persis barengan sama imam, dapat ruku. Di sini ulama 4 mazhab telah sepakat barang siapa yang dapat ruku bersama imam dia telah dianggap dapat 1 rakaat. Man adraka raka'atan ya faqad adraka raka'ah. Barang siapa dapat ruku bersama imam maka dia telah dianggap mendapat 1 rakaat. Semua 4 mazhab sepakat itu. Hanya ada 1 mazhab yang tidak sepakat, itu mazhab Zahiriyah. Zahiriyah yang mazhab yang letterless, ya, yang sangat letterless. Mereka mengatakan tidak, harus dia mengulang dianggap 1 rakaat lagi. Tapi ulama 4 mazhab sudah sepakat. Karena pernah terjadi pada zaman Nabi SAW, Abu Bakrah namanya, bukan Abu Bakar tapi Abu Bakrah. Dia pernah telat dalam sholat karena para sahabat memahami bahwa dapat ruku itu sama dengan dapat 1 rakaat. Dia begitu masuk masjid, ternyata Nabi SAW lagi ruku, ya, dan dia berada di pintu masjid. Maka apa yang dia lakukan? Dia langsung ruku. Lalu dia berjalan ke depan begini. Begitu, seperti itu. Karena dia ingin dapat dianggap 1 rakaat. Dia berjalan ke depan. Terus Nabi SAW setelah sholat beliau mengatakan, Zadakallahu hirsan wa la ta'ud. Semoga Allah menambah semangat bagimu dan janganlah engkau ulang. Maksud jangan Allah ulang seperti itu sambil jalan gitu, ya. Tapi kata para ulama, Nabi SAW tidak menyuruh dia mengulang sholatnya, sehingga artinya yang dia lakukan tetap sah, cuman jangan seperti itu. Jadi tetap rukunya dia dianggap 1 rakaat. Makanya ulama 4 mazhab mengatakan, nah ini perlu kita pahami ya. Ada yang mengatakan oh nggak sah. Emang betul ada ulama sebelumnya, tapi Zahiriyah, ya. Tapi kalau ulama 4 mazhab mereka semua memahami ya, hadis Nabi SAW. Barang siapa dapat ruku bersama imam dan dia yakin, bukan imamnya pas ngangkat ya, tapi dia yakin dapat ruku sama imam, maka dia dianggap telah mendapatkan 1 rakaat. Itu makanya kenapa Imam Ahmad ya sama Imam Ahmad bilang itulah salah satu alasan kenapa kalau imam membaca dalam sholat jahar, makmum itu sudah mencukupi, tidak perlu membaca Al-Fatihah, kata beliau. Kenapa? Karena bahkan batas minimalnya itu adalah ruku. Ruku saja gak dianggap 1 rakaat, gimana kalau nggak baca Al-Fatihah? Tentunya harusnya lebih
lebih utama. Nah, itu makanya jadi bantahannya Imam Ahmad ke mazhabnya Imam Syafi'i, ya seperti itu. Jadi pendapat yang paling kuat ya dari disepakati ulama 4 mazhab ya, bahwa barang siapa dapat ruku sama imam ketika masbuk, maka dia dianggaplah dapat 1 rakaat. Seperti itu Bu ya. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah memberikan kita taufik untuk mengamalkan atas apa yang telah kita pelajari. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, ya Allah berikanlah kami manfaat atas ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una, dan ajarkanlah kepada kami hal yang bermanfaat. Wa zidna ilma, dan berilah kami tambahan ilmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.